Bab 798. Tiga orang yang terkejut. Malam tanpa kata. Fajar dalam sekejap mata. Di lembah ribuan bunga. Harliye dan Tuan Suge masih membantu Raja Pisau untuk memurnikan jiwa dan raganya. Keduanya sangat lelah. Harliye baik-baik saja. Darah tubuh suci agung dan penuh vitalitas. Sebaliknya, seluruh wajah tua Tuan Suge menjadi pucat, dan pikirannya berdengung. Menggunakan kekuatan jiwanya begitu lama juga membuatnya kewalahan. Namun, upaya mereka siang dan malam tidak sia-sia. Meski Raja Pisau masih belum bangun, darahnya sudah mulai bergejolak. Apalagi saat dia diresapi dengan darah tubuh suci oleh Harliye. Dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan tipis. 2 jam lagi. Hampir selesai, kata Harliye. Dan mau tidak mau menyeka keringat di dahinya. Namun, tindakan santainya membuat mata Poni Suge dan Alones tiba-tiba sedikit menyipit. Menatap cincin zamrud di jari Harliye. Cincin suancang. Mata Alones menjauh dari ring dan mengarahkannya ke Harliye. Nak, dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Tuan Suge menatap langsung ke cincin suancang. Senior Ryozong memberikannya kepadaku. Harliye tidak menyembunyikannya. Dan dia tidak bisa menyembunyikannya. Alones dan mereka semua adalah penguasa dari pihak yang terkenal. Mereka tahu cincin suancang. Dia tidak terkejut sama sekali. Ryozong. Mendengar nama itu, Alones, Tuan Suge dan Poni saling berpandangan. Jadi sekarang kamu adalah Master Suci ke-99 Sekte Yang Huang. Alones menatap Harliye dan bertanya. Harliye tersenyum dan mengangguk. Melihat Harliye berbalik, mereka bertiga, Alones, memancarkan cahaya samar di mata mereka. Bahkan melihat Harliye, mata mereka menjadi berbeda. Jika mereka tidak melihat cincin suancang, mereka mungkin masih tidak tahu bahwa Harliye berbalik menjadi Master Suci Sekte Yang Huang. Aku pernah mendengar Sekte Yang Huang bersatu. Dan Master Sekte Yang Huang sangat misterius. Aku tidak pernah mengira itu adalah pemuda ini. Tuan Suge menghela nafas. Tidak heran kita memiliki pasukan kultivator yang sangat besar. Alones merenung. Itu pasti pasukan Sekte Yang Huang. Sepertinya kita masih meremehkannya. Poni berbisik dan tersenyum. Sementara mereka bertiga berbicara secara sembunyi-sembunyi. Ketiga kesadaran ilahi terapung ke dalam lautan kesadaran ketiganya. Kesadaran disegel dengan beberapa ingatan tentangnya. 3 atau 5 detik kemudian, Alones, Poni dan Tuan Suge tercengang. Dan mata mereka menatap Harliye bersamaan. Tidak heran mereka menjadi seperti ini. Hanya karena Harliye menyebarkan banyak berita mengejutkan dalam kesadaran ilahi mereka. Seperti instruktor Sekte Hang Yue, Sekte Qin Yun, asosiasi dengan banyak keluarga bangsawan, dan persekutuan dengan kota Dancheng dan istana Guanghan. Tanpa diduga, dia mengendalikan kekuatan yang begitu besar. Untuk pertama kalinya, tampilan Tuan Suge menjadi terkejut. Kita semua seperti ditipu oleh orang lain dan tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang relevan. Sekarang dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menyapu semua sisi dinasti Dacu. Meskipun Alones seorang yang sombong, matanya yang tajam juga memancarkan cahaya keterkejutan. Bagaimana dia melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Poni sangat terkejut. Selanjutnya, kesunyian di lembah ribuan bunga sangat mengerikan. Mata Alones, Poni dan Tuan Suge tidak pernah lepas dari mata Harliye.
yang melakukan terlalu banyak hal yang tidak bisa mereka bayangkan. Adapun Harley, dirinya sudah menduga bahwa 3 orang akan memiliki ekspresi ini. Dengan begitu banyak peristiwa mengguncang langit dan bumi, siapapun yang berhenti akan terkejut. Dengan cara ini, tidak sampai 1 jam kemudian Harley melempar dan melepaskan telapak tangannya. Begitu dia menghela nafas, Harley terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Tuan Suge di samping tidak jauh lebih baik. Keduanya kehilangan disipatif. Mereka kehilangan yang disebabkan oleh kerusakan jaringan tubuh siang dan malam. Terutama darah mereka juga sedikit mengering. Dalam 2 jam paling lama, senior Raja Pisau akan bangun. Harley tersenyum sambil menyeka keringatnya. Terima kasih, teman kecil. Aku berhutang budi padamu lagi. Masalah kecil. Harley melambaikan tangannya, lalu mengangkat kakinya yang lemas. Berjalan ke satu sisi, menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan kemudian hanya mengatur rak api, dan meletakkan domba spiritual besar di atasnya. Jangan bilang, aku sedikit lapar, Tuan Suge. Pria ini datang dengan sangat sadar. Ini Desi. Setelah duduk, dia akan melihat Harley terus. Setelah perpisahan hari itu, kamu telah mengalami banyak hal. Desi memeluk lututnya dan akhirnya membuka mulutnya. Lumayan, Harley menjawab dengan santai, dan sibuk menaburkan beberapa bumbu aneh pada domba spiritual. Lihat bagaimana kalian berdua cocok, atau kalian berdua bisa menikah. Selain itu, Tuan Suge menatap Harley dan Desi dengan mata cerah. Dia tidak lupa menggosok tangannya dan tersenyum sedikit. Serius, kalian berdua serasi. Kakek, kamu bicara omong kosong lagi. Desi melirik Tuan Suge, dan pipinya memerah. Itu benar. Harley melirik Yuda Suge dan berkata, kami begitu akrab sampai aku juga malu melakukannya jika untuk urusan meniduri. Tuan Suge membuka mulutnya, dan sudut mulutnya tersentak ke depan dan ke belakang. Kali ini pipi Desi langsung merah. Dia tidak menyangka Harley akan mengatakan kata-kata sembrono seperti itu. Jadi dia bangkit dan pergi. Setelah Desi pergi, Harley pergi ke Tuan Suge dan menikamnya dengan jarinya. Lalu berkata sambil mengedipkan mata, aku bilang, Pak Tua, apakah kamu tertarik dengan poni tua itu? Kamu bisa melihatnya. Omong kosong. Aku tidak buta. Seperti kata Harley. Dia tidak lupa mengedipkan mata pada Tuan Suge. Kalau tidak, aku akan membantumu. Aku turun tangan. Pasti akan berhasil. Katakan padaku. Begitu mata Tuan Suge berbinar, dia hanya duduk dengan Harley. Dengan tangan masih di bahu Harley. Aku punya beberapa keranjang obat di sini. Atau aku akan menjualnya padamu. Pergi ke rumah nenekmu. Tuan Suge segera bangkit dan menendang Harley dengan satu kaki. Membius poni. Bagaimana kalau sudah selesai bermain? Itu adik Raja Pisau. Kalau Raja Pisau bangun dan tidak memotongku menjadi 2, itu aneh. Bang. Saat mereka berbicara, terdengar suara gemuruh. Dan kemudian pelangi panjang langsung masuk ke dalam malam. Mendengar suara itu, mereka melihatnya satu demi satu. Di sana, Raja Pisau sudah bangun. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka dan tertutup. Dan 2 lampu kaget yang sepertinya benar-benar meledak. Dia benar-benar memiliki keagungan yang tak tertandingi. Tubuhnya agung dan lurus, sekuat gunung. Rambut panjangnya yang gelap dan tebal mengalir seperti air terjun.
dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan, dipenuhi dengan kecemerlangan emas. Yang terpenting adalah bahwa dia begitu arogan sehingga bahkan ruang pun terdistorsi. Aum. Dia meraung ke langit dengan raungan panjang. Raungan keluar dari rongga gas keruh. Raungan seperti gemuruh guntur, mengguncang langit yang luas. Bagus. Otoritas yang kuat. Harley membuka mulutnya dan matanya penuh kejutan. Akhirnya bangun juga. Yuda Suge sudah bangun dan menghampiri Raja Pisau. Kakak. Mata indah Poni berubah merah. Ayah. Desi bahkan lebih berlebihan. Dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Raja Pisau. Dan pakaiannya basah oleh air mata. Kamu tetap Raja Pisau. Alones tersenyum senang. Perasaan yang luar biasa. Tuan Suge datang dalam satu langkah. Dan wajah tuannya langsung jauh lebih muda. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Raja Pisau tersenyum dengan beberapa perubahan. Meskipun suaranya sekuat guntur, warnanya serak. Tampaknya dia juga telah mengalami banyak hal dalam 100 tahun terakhir. Dan tubuhnya penuh dengan jejak perubahan tahun. Yang berikutnya sangat emosional. Harley, yang tidak jauh, hampir menyeka air matanya. Ayah, kamu harus berterima kasih paling banyak kepada Harley. Dia menyelamatkan kamu dan pernah menyelamatkan Bibi. Entah kapan. Desi menghapus air mata dari sudut matanya dan menunjuk ke Harley, yang sedang makan kaki domba tidak jauh. Harley. Raja Pisau tanpa sadar melihat tidak jauh. Ini aku. Ini aku. Harley segera melemparkan kaki domba itu dan berlari dengan bergelombang sambil mengolesi minyak di tubuhnya. Namun, ketika Raja Pisau melihat wajah Harley dan cincin suancang di tangannya, dia tercengang. Segera, dia melangkah maju, membungkuk, dan melihat dengan kagum. Aku pernah melihatmu, juniorku. Bersambung. Bab 799. Apakah ini semua kebetulan? Mendengar perkataan Raja Pisau, Harley yang masih berlari di sini hampir jatuh ke tanah. Lainnya, seperti Poni dan Alones, juga memiliki ekspresi lesu. Pemujaan Raja Pisau membuat mereka terpana di tempat. Tetua, penghormatanmu ini membuatku ingin mati. Di sini, Harley buru-buru berlari dan yang membantu Harley. Siapa kalau bukan Raja Pisau? Hanya sedikit orang yang mampu mendapat penghormatannya. Rahmat mengetahui dan bertemu denganmu. Tidak akan pernah terlupakan. Raja Pisau tampak serius. Tanpa sedikit pun bercanda. Tidak, aku. Harley tertegun di tempat. Aku berkata, bagaimana situasimu? Selain itu, Tuan Suge melangkah maju dan menatap Raja Pisau dengan heran. Orang ini tidak mungkin bingung. Anak ini berusia kurang dari 20 tahun. Apakah kamu yakin pernah melihatnya sebelumnya? 20. Raja Pisau tertegun. Lalu tanpa sadar menatap Harley. Melihat cincin itu, dia memang berusia kurang dari 20 tahun. Kok bisa sama persis? Gumam Raja Pisau pada dirinya sendiri. Dan tidak lupa melihat cincin suancang di jari Harley. Itu juga Master Suci Sekte Yan Huang. Mungkinkah ada kebetulan seperti itu? Apa yang kamu gumamkan? Tuan Suge menyodok Harley dengan jarinya. Teman kecil, apa hubunganmu dengan senior Suandi Hong? Raja Pisau langsung mengabaikan Tuan Suge.
tetapi menatap Harliye tanpa menyipitkan mata. Begitu kata ini keluar, Harliye mengerti bahwa Raja Pisau menganggapnya sebagai Suan Di Hong. Tapi memang benar kalau dipikir-pikir, tidak bisa menyalahkan Raja Pisau. Dia dan Suan Di Hong sama versi. Sekarang dia memakai benda suci sekte Yan Huang dan cincin Suan Chang. Pantas saja Raja Pisau memberi hormat begitu dia datang. Maksudmu Suan Di Hong, Master Suci Sekte Yan Huang generasi ke-97. Sementara Harliye berpikir, Aloha menatap Raja Pisau. Senior itu. Raja Pisau mengangguk dan tersenyum. Lihat maksudmu. Kamu menganggap Harliye sebagai sesepuh Suan Di Hong. Tuan Suge menyentuh dagunya dan memandang Raja Pisau. Apakah kamu pernah melihat Suan Di Hong? Ya. Raja Pisau mengatakannya dengan pasti. Saat dia mengatakannya, dia juga melihat ke samping Harliye. Teman kecil Harliye hari ini hanya sama persis dengan senior Suan Di Hong sebelumnya. Mendengar ini, Pony, Alones, Tuan Suge dan Desi semua menatap Harliye. Siapa Suan Di Hong? Itu adalah raksasa dari generasi dinasti Dacu ini. Saat dia menjadi Master Suci Sekte Yan Huang, itu adalah masa puncak Sekte Yan Huang kecuali era Raja Yan. Tapi dia sangat misterius. Sedikit orang-orang di dinasti Dacu telah melihat wajah aslinya. Bahkan banyak eksekutif senior Sekte Yan Huang tidak terkecuali. Sekarang, Raja Pisau sendiri mengatakan bahwa Harliye terlihat persis seperti Suan Di Hong. Dan mereka tahu bahwa Suan Di Hong di masa lalu memiliki tampilan ini. Keheningan singkat itu disela oleh batuk ringan Harliye. Dia memandang Raja Pisau dengan senyum kering dan berkata, "Ya, tetua. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan Master Suci Sekte Yan Huang. Jika kita benar-benar berbicara tentang hubungan, bahwa kita semua adalah Master Suci Sekte Yan Huang. Dia adalah generasi ke-97. Dan aku adalah generasi ke-99. Nah, kamu bukan menjadi penerus tetua Suan Di Hong kan?" Tuan Suge melirik Harliye dari atas ke bawah. "Ya, aku benar-benar tidak tahu. Mungkin." Tuan Suge menyentuh dagunya. Seperti dia, Pony dan Alones kebanyakan berpikir demikian. Tidak heran. Raja Pisau menatap Harliye dari atas ke bawah. Dan dia seharusnya berpikir begitu. Tidak heran kamu terlihat sangat mirip dengan para pendahulu Suan Di Hong. Dan kamu juga menjadi Master Suci ke-99 Sekte Yan Huang. Seharusnya bukan kebetulan. Mendengar apa yang dia katakan, Harliye tanpa sadar menggaruk kepalanya. Merasa sedikit konyol. Bahkan dia juga merasa leluhurnya adalah Suan Di Hong. Saatnya jalan-jalan ke keluarga bangsawan Haotian. Aku harus mengeluarkan silsilah keluarga dan memeriksanya. Harliye menggosok dagunya dan bergumam. Harliye, kamu menyelamatkan hidup anakku dan hidupku berturut-turut. Kami berutang dua budi padamu. Ketika Harliye bergumam, Raja Pisau menepuk bahu Harliye dengan keras. Mungkin dia terlalu kuat, dan menepuk Harliye sehingga terhuyung-huyung untuk sementara. Apakah kamu adalah keturunan dari tetua Suan Di Hong atau bukan? Jika ada menemukan tempat di mana aku Aditya dapat membantu di masa depan. Bicara saja, Ayah Kaisar. Kamu jangan hanya mengatakannya secara lisan. Desi tersenyum. Itu wajar. Raja Pisau tersenyum bahagia. Hutang budi adalah hutang budi. Hari ini aku dengan senang hati memberikan metode rahasia. Mendengar kata-kata itu, mata Harliye tiba-tiba menjadi cerah. Siapa Raja Pisau?
Itu adalah master dalam legenda dinasti Dacu. Keahlian rahasianya, teknik rahasia tidak begitu sederhana. Saat ini, Harley buru-buru dan samar-samar membuka mata keabadian untuk meniru dan menyimpulkan teknik pisau yang kemudian dilakukan Raja Pisau melalui kemampuan mata keabadian. Di sini, Raja Pisau membalikkan tangannya dan mengeluarkan pisau naga, lalu menginjak langit ilusi, dan tiba-tiba dipotong dengan pisau. Tiba-tiba, cahaya pisau emas dengan panjang lebih dari 20 kaki tiba-tiba muncul. Artinya pisau itu tak terkalahkan dan cahaya pisaunya luar biasa, membelah seluruh dunia hampa dengan kekuatan besar. Tebasan 8 penjuru. Di bawah, Harley tercengang. Pisau yang dipotong Raja Pisau di langit, bukankah tebasan 8 penjuru? Di sini, Desi dan Tuan Suge semua memandang Harley. Keduanya telah menyaksikan pertandingan 3 sekte dan telah melihat Harley juga menggunakan teknik pedang seperti itu, yang persis sama dengan Raja Pisau. Dalam dunia hampa, Raja Pisau telah jatuh. Melihat Harley, dia berkata sambil tersenyum, "Teman kecil, kamu bisa melihatnya dengan jelas. Senior, kenapa kamu tidak mengganti yang lain?" Harley tertawa datar. "Aku juga bisa melakukan keterampilan ini. Kamu juga." Raja Pisau tercengang. Meskipun, lihat. Harley melangkah keluar dengan satu langkah, memutar tangannya dan mengeluarkan pisau naga, lalu memotong pisau ke langit menuju langit. Cahaya pisau sepanjang 10 kaki itu langsung muncul. Kekuatannya tidak sekuat Raja Pisau. Siapapun yang melihatnya bisa melihat bahwa dia dan Raja Pisau menggunakan teknik pisau yang sama. Lihat, sama. Harley menerima pisau naga, lalu memandang Raja Pisau. "Aku lalai. Aku lalai." Raja Pisau menamparkan dahinya karena malu. "Kamu adalah keturunan dari senior Xuandi Hong, dan kamu harusnya mewarisi teknik rahasia ini." "Tunggu." Harley menatap Raja Pisau dengan heran, dan dengan ragu-ragu menatap Raja Pisau. "Senior, ini tebasan 8 penjuru. Apakah senior Xuandi Hong yang mewariskannya padamu?" Raja Pisau dengan sungguh-sungguh, dan matanya penuh kekaguman. Senior Xuandi benar-benar seorang ahli kultivasi, dan dia benar-benar sempurna. Dalam beberapa tahun terakhir, berkat bimbingannya, aku belajar tinjuan tebasan 8 penjuru ini, memahami 100 tahun, dan tiba-tiba mengerti misteri pisau, yang membuat nama Raja Pisau. Begitu kata ini keluar, Harley tanpa sadar menggosok bagian tengah alisnya. "Tunggu sebentar. Aku akan sortir dulu." "Haluskan." Harley perlu sortir dengan baik. Dia terlihat persis sepertiku. "Oke. Kebetulan, aku pernah ke Goa Dewa. Dan dia juga pernah ke Goa Dewa." "Oke. Kebetulan, dia pernah ke Gunung Ratusan Ribu. Dan aku juga pernah ke Gunung Ratusan Ribu." "Oke. Kebetulan, aku Master Suci Sekte Yan Huang. Dan dia juga Master Suci Sekte Yan Huang." "Oke. Kebetulan, aku punya mata keabadian. Dia juga punya mata keabadian." "Oke. Kebetulan, dia menyebut nama Sela. Dan aku juga punya hubungan dengan Sela." "Oke. Kebetulan, aku bisa memotong tebasan 8 penjuru. Dan dia juga bisa memotong tebasan 8 penjuru." "Oke. Ini juga kebetulan. Tapi masalahnya, cincin Xuancangku diturunkan oleh sesepuh Ryo Zong. Mata keabadianku diberikan oleh tetua Niels Jiang. Dan tebasan 8 penjuruku keluar dari pedang Tiangke. Aku adalah keluarga bangsawan keluarga Hao Tian. Selain mirip dengannya,
Ada begitu banyak kebetulan. Harley Ye menggaruk kepalanya dengan keras. Merasa bahwa dia memiliki banyak kebetulan dengan Xuan Li Hong yang legendaris. Dan itu terlalu kebetulan. Jika mata keabadian, cincin Xuancang, tinju Bahuang dan tebasan 8 penjuru terlahir bersama mereka. Dan mereka terlihat persis sama. Harley Ye tentu akan berpikir bahwa dia adalah keturunan Xuan Li Hong. Namun, mata keabadian, cincin Xuancang, tinjauan Bahuang, tebasan 8 penjuru. Hal-hal ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Xuan Li Hong. Begitu banyak kebetulan datang bersama, yang terlalu luar biasa. Tiba-tiba, Harley Ye entah bagaimana teringat puisi yang terukir di tebing kuno Goa Dewa dan dinding batu spiritual gunung di Sekte Yan Huang. Dia samar-samar mengingat nama dia dan Fen Sichu dalam puisi itu. Apakah ini juga kebetulan? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa kacau. Dia pernah berpikir bahwa mata keabadian Xuan Li Hong adalah orang yang menangkap mata keabadian Niels Jiang. Tetapi banyak kebetulan menunjukkan bahwa tebakannya sebelumnya dan sekarang bertentangan. Apa asal-usul Xuan Li Hong itu? Memikirkannya, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepalanya. Dan rasa penasarannya tentang Xuan Li Hong telah naik ke titik di mana tidak mungkin untuk dijangkau. Bersambung.